Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Diba dari kelas Rek A 3 MGT 7. Dan di sini saya bersama teman saya yaitu Salsabila Amalia Putri. Dia ini termasuk orang yang saya sayangi karena dia sudah berteman lama dengan saya dari sejak saya SMP. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ideologi kepada teman saya ini. Ideologi itu sebenarnya kumpulan pemikiran, gagasan, dan pandangan hidup yang jadi pedoman buat kelompok atau negara dalam mengatur kehidupan mereka. Bisa dibilang ideologi itu kayak aturan atau panduan yang ditunjukkan cara hidup yang dianggap baik dan benar oleh sekelompok orang atau suatu negara. Nah, kalau ngomongin ideologi Pancasila, itu adalah ideologi yang dipakai oleh negara Indonesia. Pancasila itu ada 5 sila, yaitu menjadi dasar dan pedoman hidup buat seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa untuk menghargai semua agama yang ada. Lalu yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai sesama manusia dengan cara adil dan manusiawi. Lalu yang ketiga, persatuan rakyat Indonesia. Ini mengajak kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan meski kita berbeda-beda suku, agama, dan budaya. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengajarkan kita untuk membuat keputusan bersama dengan musyawarah dan menghormati pendapat orang lain. Lalu yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjunjung tinggi keadilan dalam berbagai hal seperti ekonomi, pendidikan, lalu kesempatan bagi yang sama bagi semua warga negara. Jadi ideologi Pancasila itu berisi prinsip-prinsip hidup yang jadi panduan supaya rakyat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan damai, adil, dan sejahtera. Lalu filsafat. Filsafat itu apa sih? Filsafat ini sebenarnya adalah cara berpikir yang mendalam tentang berbagai hal dalam kehidupan seperti hakikat kehidupan, tujuan hidup, kebenaran, dan nilai-nilai moral. Filsafat itu membantu kita berpikir dengan lebih logis, kritis, dan bijaksana saat menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Nah, filsafat Pancasila itu adalah cara kita berpikir lebih dalam tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila kan punya 5 sila. Nah, yang menjadi dasar negara kita. Filsafat Pancasila mencoba untuk memahami makna dari tiap sila Pancasila dan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Filsafat Pancasila akan membantu kita memahami pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan bagaimana kita bisa menghormati agama-agama yang ada di Indonesia. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Filsafat Pancasila mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil dan manusiawi terhadap orang lain. Secara umum, filsafat Pancasila enggak cuma memahami makna tiap sila, tapi juga mengajarkan kita bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Lalu dasar negara. Dasar negara itu adalah prinsip atau aturan dasar yang jadi landasan buat negara dalam mengatur kehidupan warganya. Bisa dibilang negara itu banyak fondasi yang dipakai untuk menjalankan kehidupan dalam negara. Ini sangat penting karena dasar negara menentukan arah dan tujuan negara itu akan berjalan. Nah, kalau dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila jadi dasar utama buat negara Indonesia dalam menyusun segala hal. Dari undang-undang, kebijakan pemerintah, sampai cara kita hidup bersama sebagai bangsa. Pancasila punya 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai penting yang harus dijaga dan diterapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi dasar negara Pancasila itu jadi pedoman hidup bersama di Indonesia supaya kita bisa menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Lalu yang terakhir etika. Etika ini sebenarnya aturan atau pedoman yang mengajarkan kita tentang apa yang baik dan buruk, benar
dan salah dalam kehidupan kita sehari-hari. Etika ini bantu kita tahu bagaimana cara bersikap, berperilaku, atau bertindak supaya kita bisa hidup dengan baik dan damai bersama orang lain. Intinya, etika ini berkaitan dengan nilai-nilai moral yang diterima oleh banyak orang dalam suatu masyarakat. Lalu, apa sih etika Pancasila itu? Etika Pancasila adalah cara berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jadi, etika Pancasila ini mengajarin kita untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila, baik dalam kehidupan pribadi, bersama orang lain, maupun dalam bernegara. Contohnya, di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika Pancasila mengajarin kita untuk menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika Pancasila ini mengajarkan kita untuk berlaku adil dan manusiawi, enggak menyakiti atau menindas orang lain. Jadi etika Pancasila itu adalah pedoman moral dan perilaku kita yang berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila, supaya kita bisa hidup damai, saling menghargai, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.